Battle Royale luar biasa, trio di kita akhirnya akan melawan Imo. Nah, garis besar di sini kali ini kita akan mereview kembali One Piece untuk chapter 1162 yang rasanya udah lama banget juga kita nggak bertemu. Karena yang seperti kita tahu, One Piece lagi banyak banget libur di akhir-akhir ini. Dan buat kalian yang belum tahu kenapa minggu lalu libur, itu dikatakan karena Oda sedang sakit, maka bisa dibilang libur minggu kemarin itu adalah libur yang bisa dibilang sangat mendadak. Yang dampak yang kita tahu kan, Oda ini biasa rilis 3 chapter dan minggu setelahnya adalah libur, yang pada akhirnya karena minggu lalu libur dan minggu sekarang ada, minggu depan adalah jatah libur lagi bagi Oda dan kita akan libur kembali untuk One Piece di minggu depan ini. Yang aduh, ini jadi banyak banget libur yang nggak tahu God Valley bakal beres sampai kapan. Ya makin sedikit chapter One Piece rilis yang aduh makin dikit aja nih video di channel Devionomi. Tapi nggak apalah, kita akan langsung aja ya membahas untuk review chapter 1162 dan seperti biasa makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena bisa masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, jadi dulu untuk chapter 1162 ini adalah GVBR, di mana versi aslinya memang disingkat ke 4 huruf dan yang aslinya kita baca langsung yaitu God Valley Battle Royale. Dan kita di sini masuk ke volume terakhir nih dari cover story Yamato, di mana terlihat Yamato, Momo sedang makan oden di ibu kota dan Kinemon juga bersama Ulticuan. Yang kira-kira apa ya poin penting yang kita dapatkan dari cover story Yamato? Oh ya, di sini pula kita mendapatkan judul untuk Luffy Dono. Hari-hari sudah damai di negeri Wano Kuni. Yang berarti mungkin kita tinggal menunggu saja Luffy nanti akan kembali ke Wano Kuni untuk permasalahan Ancient Weapon dari Pluton. Tapi yang mungkin menurut saya key point dari cover story Yamato kemungkinan besar adalah terkait pahlawan Kozuki Moria yang kita dapatkan di beberapa chapter lalu, plus juga Ulticuan dan Pechuan yang mungkin join menjadi kasarnya kabar dari Yamato. Untuk sisanya nggak tahu sih, tidak ada yang terlalu penting, tapi buat kalian yang tahu coba tuliskan di kolom komentar. Yang untuk sepertinya cover story selanjutnya kita akan masuk ke arc selanjutnya yaitu di Pulau Egghead yang mungkin kita akan mendapatkan bagaimana perjalanan dari para satelit Vegapunk yang sebelumnya ternyata masih hidup yang sudah terpisah-pisah. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum masuk ke cover story lanjutan, kita pasti akan mendapatkan cover request dulu dari para nakama-nakama yang mengirimkan surat kepada Oda Sensei. Nah, kita masuk ke isi chapter. Dikatakan Rox dan Garling bertarung di daerah Northwest, di mana Roger menyuruh Relic untuk pergi ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kapal yang akan diubah ke arah daerah Southwest tersebut. Ya, kalau dikatakan yang terlihat juga ya, dari peta harta karun ada di sedikit ke arah utara, dan Roger pun bilang kalau di belakang mereka ada bajak laut Rock, dan di arah depan terdapat angkatan laut. Jadi di sini dikatakan biar Roger lah yang membuka jalan di sana. Terlihat kru-kru yang lain pun melihat Relic yang ngebawa Shaki dan cukup kesel nih karena dia sirik bisa-bisanya doi Relic menjadi champione dari God Valley. Yang bahkan terlihat juga ya kru-kru dari bajak laut Roger lain yang membuka jalan yang wah ini sepertinya sangat jelas sekali ya kalau kru Roger yang lain mereka juga sangat-sangat kuat, tidak cuma trionya saja. Dimana ada bajak laut yang sepertinya dari Rox pun berteriak untuk menghajar Relic dan kita akan mengambil Shaki. Tetapi langsung dihajar oleh Shiki dengan berkata, bodoh, kau malah bakal bikin Shaki terluka. Di sini pun Ganzui dan Shirohige berkata untuk kita fokus saja ke harta karun karena masih banyak yang bisa dicuri. Yang bukankah ini definisi wadah banget? Dimana bajak laut pada akhirnya saling membantu satu sama lain karena Shaki sudah diselamatkan. Definisi respect satu sama lain di saat sudah ada pemenangnya yaitu Silver Rayleigh. Ya baik lagi, the real satu-satunya pemersatu bangsa emang cuma woman doang, walaupun bisa dibalik ya menjadi pemecah bangsa juga. Next, di sini pun terlihat Shaki yang udah tenang tersenyum digendong oleh Rayleigh dan Rayleigh pun berkata, Shaki, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Namun Shaki pun menjawab, jangan ngomong apa-apa lagi. Aku sudah tahu. Yang kira-kira apa nih kata-kata yang ingin Rayleigh katakan? Apakah dia akan bilang kalau jatuh cinta kepadanya sejak lama, tetapi Shaki memang sudah tahu yang aduh ini jadi cinta-cintaan banget. Kita pun berpindah ke ruangan harta karun pertama dan ini pula yang kita dapatkan nih di flashback dari Kuma dan Ivankov, di mana mereka mendapatkan 2 buah iblis tersebut sampai pada akhirnya nanti direbut oleh Big Mom. Di mana diperlihatkan keadaan daerah lain definisi sesuai judul yaitu Battle Royale karena semua daerah definisi saling bertaruh bersama
sama lain. Bajak laut Rocks juga yang bertarung di sini terdapat Tante Stussy dan Silver X yang terlihat ditendang oleh seseorang. Tetapi yang aneh, kok kalian sadar orang yang tendangnya bukankah mirip banget dengan Marco the Phoenix? Tapi bukankah kita tahu pada saat insiden God Valley, Marco masih usia 7 tahun? Jadi jelas orang yang menendangnya bukanlah Marco yang kita kenal. Apakah bapaknya? Karena bukankah sangat mirip sekali. Di sini pun terlihat Garp di mana dia bersama Bogart nih. Lagi-lagi sang tangan kanan kita masih belum tahu squad apa untuk Bogart yang aduh ayolah Oda berikan dia aksi screen time untuk bertarung karena penasaran squad apa tangan kanan dari Garp ini. Di sini pun Garp menelpon Sengoku dengan bertanya, "Apa kau tahu tentang semua hal ini?" Dan Sengoku pun menjawab, "Aku ingat ada seorang yang mencoba melapor hal ini dan orang tersebut pun tahu-tahu hilang beberapa saat setelahnya." Yang tentu saja kita tahu kalau orang tersebut dihilangkan setelahnya pasti oleh pemerintah dunia. Karena di sini Gar pun sangat-sangat kesal sekali setelah melihat keadaan di God Valley di mana orang-orang atau rakyat sipil yang pada bergeletakan. Dia pun berkata, ini bukanlah mimpi, mereka benar-benar melakukan ini semua. Yang ternyata sekelas Gar pun dia tidak tahu ya tentang apa yang dilakukan oleh para Tenryubito. Karena di sini terlihat dia baru tahu ada insiden atau turnamen tersebut. Yang berarti momen dia yang bilang kunjungan Tenryubito sebelumnya di chapter 1096 lalu, yang kemungkinan maksudnya memang benar-benar sebuah kunjungan dan bukan turnamen seperti yang dia lihat langsung di God Valley ini. Makanya di sini pun bukankah Garp berkata kalau semuanya seperti mimpi saja. Next, di sini pun kita berpindah lagi ke lokasi dari Rocks the Shebek, di mana dia sudah berhasil menyelamatkan istrinya yaitu Aris yang masih menggendong anaknya yaitu Tis. Di mana mereka kebingungan karena nggak ada cara lain nih selain kabur karena semuanya berubah. Yang terlihat di sini, Shebek dikejar oleh Garling dan satu God Snake wanita, plus iblis-iblis yang sepertinya kemampuan domi reversi yang Imu lakukan di Pulau Elbaf. Yang di sini korbannya adalah para klan Devi yang lain, di mana Rock sendiri pun berkata kalau ada ayahnya dan bahkan neneknya pun menjadi korban dari domi reversi. Yang bukankah ini sangat-sangat wadaw dan kasihan dari Rocks tersebut. Di sini pun terlihat Garling terluka cukup parah ya, terlihat di kepalanya yang sepertinya sempat hancur nih pasca dihajar oleh Rocks dan dia pun berkata, dia benar-benar kuat sekali. Ini membutuhkan waktu untuk beregenerasi dari serangannya. Dan satu God Snake lainnya pun menjawab, tapi sekarang kita tahu kan kalau dia juga bagian dari Devi Clan. Membunuhnya akan membuat senang The Great One. Yang pasti maksudnya adalah Imo, dan dia pun melanjutkan lagi yang sepertinya percobaan menggagalkan turnamen kita pada akhirnya malah menjadi berkah karena Rocks pun datang ke pulau ini. Di sini pun Aris alias istri Shebek masih bersikeras untuk pergi sendiri dan Shebek pun menjawab, apa kau akan melawan mereka dengan satu tangan? Yang bukankah ini lucu banget? Yang seakan-akan katanya cukup mirip dengan Mihawk juga yang menyindir kepada Seng ketika ditawarkan duel karena Seng memiliki satu tangan juga. Rocks pun melanjutkan, apa kau paham Aris? Membawa nama Devi jika kau ketangkap, kau akan jauh lebih menderita dibandingkan ke neraka. Bahkan neraka pun akan jauh terlihat lebih baik. Dan Aris pun menjawab kalau dia paham akan semua hal tersebut, tetapi dia saat ini sudah menjadi bagian dari Devi Clan. Semua orang sangat-sangat baik terhadapnya walaupun dia adalah seorang bajak laut. Aku tahu betul apa yang klan kita hadapi, jadi sekarang lepaskan aku. Dan Aris pun di sini melompat sambil berkata, kalau aku hanyalah seorang wanita yang hanya bisa berlindung kepadamu dan bahkan tidak bisa melindungi seorang anak, kau pasti tidak akan jatuh cinta kepadaku kan? Yang, wah ini definisi God Valley sepertinya dia adalah arc dari masalah percintaan antara Shaki dan Relic. Lalu juga di sini Rocks dan istrinya yaitu Aris. Rocks pun bingung, tetapi Aris pun di sini melanjutkan, jika dirasa mereka akan menangkap kami, maka aku akan membunuh Teach dan akan bunuh diri. Kita akan selamat dengan berpencar, jadi mari kita bertemu di Lulusia. Yang ini sebenarnya sangat menarik sekali ya. Kenapa lagi-lagi nama pulau atau negara dari Lulusia Oda munculkan di sini? Ada apa dengan negeri Lulusia tersebut? Dimana bukankah terakhir yang kita ketahui adalah jika Lulusia sudah dihancurkan pasca diserang Mother Flame oleh Imu, yang disitu pun sebelumnya Sabo ada di pulau tersebut. Yang lagi-lagi apakah terdapat sejarah penting di pulau Lulusia ini? Yang wah ini gila sih, bakal terungkap apalagi hal tentang satu negeri Lulusia. Di sini Garling pun yang sudah mendekat dan berkata, akhirnya kau meninggalkan anak dan istrimu. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Dan Rocks pun menjawab, kenapa malah aku yang diselamatkan seperti ini ya, yang
Bukankah itulah woman atau bini di hadapan para cowok? Yang pada akhirnya lah para suami-suami tidak bisa melakukan apa-apa dan cuma bisa nurut kepada bini. Karena bukankah kita demam aja udah kayak mau mati bikin surat wasiat ya? Itulah seperti Aerys dan Rox di sini. Di sini pun Rox menebas pedangnya dan terlihat wah efeknya pulau seakan-akan terpotong sampai ke ujung akibat tebasannya. Yang bukankah tebasannya cukup mirip juga nih dengan tebasan dari Mihawk, yaitu tebasan panjang yang sangat kuat sekali. Roxxon berkata, aku tidak akan membiarkan kalian lewat lebih jauh lagi. Jadi sini kalian semua para monster. Ya benar, tebasan tersebut memotong jalur antara Rox dengan istrinya, yaitu Aerys. Yang apakah terlihat familiar dengan seperti ini? Tentu saja, karena itulah yang dilakukan oleh Shirohige ketika arc dari Marineford. Yang apa mungkin dia melihat hal seperti itu dari kaptennya di God Valley ini ya. Dan kita berpindah nih ke lokasi Big Mom pasca mendapatkan buah iblis Uowonomi yang diambil dari Eva sebelumnya. Dia bilang akan memberikan katakuri buah iblis ini sambil berkata kalau masa depan kruku pasti akan luar biasa. Yang hal ini pula sebenarnya banyak sekali menjadi topik bahasan di forum, di X-Thread, di mana-mana terkait apakah ada lupa ya kalau sebelumnya pernah membuat di Free Card kalau katakuri memakan buah iblis mochi-mochinya 43 tahun yang lalu. Yang berarti saat insiden God Valley seharusnya dia sudah memiliki buah iblis. Apakah Oda lupa akan hal tersebut? Yang jawabannya memang bisa iya. Yang sebenarnya terkait Free Card pun ini juga sudah sering saya bahas jika sedang membahas Free Card. Di mana Free Card memang sering saya sebut sebagai tambahan aja ya. Yang utamanya memang tetap kita harus berfokus kepada manga dan juga SPS. Hal seperti ini memang cukup sering terjadi, seperti contohlah Kid dan Zoro di Free Card dikatakan kalau mereka tidak memiliki haus Konohaki, tetapi ternyata mereka memilikinya. Lalu juga Sabo, dulu banget nih, di Free Card dikatakan jika Sabo ini mati, taunya dia masih hidup di manga ketika pasca time skip yaitu di Dressrosa. Jadi bisa dibilang Free Card memang mungkin sebagai info-info tambahan kecil, tetapi nantinya konfirmasi yang lebih jelasnya akan didapatkan ketika Oda memasukkannya di serial manganya. Nah, tepat saat Big Mom memegang buah iblis tersebut, Kaido tahu-tahu datang dengan cepat dari belakang dan menghajar Big Mom tepat di muka dengan kanabonya. Dengan cepat pula, Kaido langsung memakan buah iblis tersebut. Yang apakah walau Big Mom menganggap Kaido sebagai adik kecilnya, tetapi pada akhirnya karena hal yang dilakukan oleh Kaido ini, pada akhirnya Big Mom kasar yang menaruh dendam kepada Kaido sampai nanti berdekade-dekade selanjutnya. Atau apakah mungkin ini juga maksud bajak laut pasti akan berkhianat dari kata-kata Kaido, karena ternyata dia sendirilah yang mengkhianati orang yang percaya kepadanya, yaitu Big Mom ini. Waduh, bukan Kaido lagi-lagi sangat tidak tertebak. Di sini pun kita kembali diperlihatkan nih keadaan Dragon yang sedang membawa Seng sambil berkata tidak akan membiarkannya mati. Persis juga nih sama seperti panel sebelahnya, yaitu Aerys yang membawa anaknya, yaitu Teach. Yang bukankah ini sangat ironis sekali, Shanks versus Teach, yang bukankah ini terjadi paralel di dunia kita sekarang, di mana dulunya ternyata kedua bayi-bayi ini berada di ujung nyawanya saat insiden besar dari God Valley. Dan sekarang mereka berada di arah yang berlawanan. Di mana di sisi lain pun di ruangan harta karun 2 tempat awal turnamen diumumkan, bajak laut Roger menemukan harta karun yang sangat banyak di sana dan tentu saja buah iblis pun dikatakan ada di sana juga. Dan di sini pun kita melihat nih Ganzui, bajak laut Rox, berusaha mencuri harta karun tersebut, namun Gabat menahan serangannya dengan sangat mudah. Gar pun kembali diperlihatkan di sini sambil berkata, bahkan keadilan itu sendiri pun tidak masuk akal. Di mana Gorosei satu pun yang memang ada di sana akhirnya diperlihatkan di chapter ini. Ini pun sepertinya pasca dia berhadapan dengan Kuma, karena di sini Sartun hanya duduk di atas sambil melihat keadaan. Dia mendapat pertanyaan yang seharusnya dari ibu ya, karena di sini melalui telepati, Sartun, apakah Rox sudah mati? Dan Sartun pun menjawab, ya hal berlanjut ke sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Faktanya, jika kita membiarkan kehancuran ini semakin menjadi jadi, aku yakin kita akan beresiko sesuatu yang nanti akan tersebar keluar. Dan Imu pun menjawab, itu tidak bisa dibiarkan. Dan di momen kata-kata ini pun kita diperlihatkan panel nih, di mana Kaido yang sudah berubah menjadi naganya. Yang untungnya Kaido yang memakan Uowonomi, dan coba bayangkan kalau Iwa-chan yang memakan Uo ini bakal jauh lebih kacau lagi untuk bentukannya seperti apa. Dan juga di paralel lainnya kita melihat nih Kuma yang menolong para budak-budak lain untuk pergi menggunakan kemampuan Nikyu Nominya. Dan seperti yang kita tahu nih
dari kata-kata Eva kalau dia berhasil menyelamatkan lebih dari 500 budak dan sepertinya semua itu dilempar ke negeri asalnya yaitu Sorbet Kingdom. Namun tepat saat itu terdapat haki luar biasa nih yang keluar dari God Valley yang dapat kita lihat juga ya petirnya yang dibandingkan dengan kapal angkatan laut, bukankah seberapa masif haki yang keluar di God Valley ini? Yang bahkan trio di kita pun Roger, Garp, dan Rox merasakan hal tersebut yang Oda bikin satu panelnya sangat keren sekali. Dan kita melihat pula momen Rox nih yang sudah meratakan semua musuh-musuhnya, yang berarti keluarga yang mengejarnya dan Garling pun terlihat jadi sampah di hadapan Rox di Shebek ini. Yang apakah ini akan menjadi semacam foreshadow di mana Rox ayah dari Teach dan juga Garling ayah dari Shanks, nanti Teach akan mengalahkan Shanks ini ya. Coba gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan chapter sendiri ditutup dengan Rox yang berkata kepada Newgate, sudah tidak ada lagi yang bisa didapatkan di sini. Kau tahu itu kan? Apakah kau masih ingin untuk menolong? Dimana Newgate pun menjawab, jangan lebay. Aku berhutang padamu karena semua minumanku selalu dibilkan untuk dirimu. Dan di sisi lain kita juga melihat nih. Dan di sisi lain kita juga melihat Kaido yang sudah berubah menjadi naga dan berkata, hei kalian berdua, lihat ini. Akhirnya aku mendapatkan kemampuan yang aku inginkan. Warororo. Dan Rox pun merespon. Bagus, tidaknya ada orang yang bersenang-senang di sini. Newgate pun sama, itu bagus. Tapi bolehkah aku bertanya, siapa lawan kita ini? Dan sebelum Rox menjawab, kita pun di sini diperlihatkan keadaan dari daerah lain, yaitu Gorosei Satu yang berubah kembali ke mode raksasanya. Namun ada yang unik jika kita lihat bagian kepalanya. Bukankah itu bukan Satun, tetapi bentukan dari Imo. Yang apakah ini berarti Saturn dikontrol penuh oleh Imo persis seperti di Elbaf sekarang, yaitu Gunko yang dikontrol oleh Imo juga. Di sini pun Garp masih bingung dan berkata, mungkin ini semua hanyalah mimpi, apa-apaan pulau ini. Dan Roger pun terlihat merespon di sini, petualangan yang luar biasa. Kita mendapatkan satu twist dan disusul dengan yang lain-lainnya di hari ini, bukankah itu luar biasa sekali? Dan Rox pun melanjutkan pertanyaan Newgate sebelumnya. Apa ini? Kau tanya. Jika aku ingin menjawab, maka ini adalah dunia itu sendiri yang bukankah wadaw banget. Wah gila sih, ini definisi chapter yang sangat-sangat gila sekali. Setelah minggu lalu kita libur dan cukup banyak kentang karena banyak adegan-adegan kasarnya percintaan yang udah sajikan. Di sini disajikan langsung Battle Royale. Walaupun mungkin kita belum mendapatkan full pertarungan all out yang ada di chapter ini, karena masih banyak sekali off-screen yang udah tampilkan. Karena bahkan Rox versus Garling saja tidak diperlihatkan, tahu-tahu Garling sudah kalah begitu saja. Tapi gokil juga ya, Kaido yang kasarnya di sini dia mengkhianati Big Mom demi kekuatan buah iblis yang sangat dia inginkan. Kirain dia mau kabur kemana, ternyata dia malah mau ikutan tarung bersama Rox dan juga Newgate. Yang cukup wajar juga ya, dia menaruh respect besar kepada Rox dan pasti ke Newgate juga seperti itu. Tetapi Newgate ini gokil juga ya, walau dia di awal bilang kau bukan kapten yang bisa seenaknya menyuruh diriku, di sini dia malah ikutan bantu atas dasar keinginannya sendiri. Padahal sebelumnya Rox sendiri pun udah bilang kalau kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi di sini Rox pun sangat keren sekali ya, karena dia dari awal sudah beritahu kalau kalian nggak akan mendapat apa-apa, kalian pun tidak membantu, tidak masalah, yang berarti dia memberikan opsi kepada para nakamanya. Ini jadi menarik banget ya, kira-kira apa ya yang terjadi ke masing-masing dari mereka dan kenapa Shirohige pasca kematian Oden 20 tahun dan selama 18 tahun dia tidak mau membalas dendam ke Wano Kuni alias kepada Kaido. Apa karena memang mereka ini sejak awal sudah saling respect satu sama lain dan dirasa seperti kata-kata Newgate juga, percuma kita menyerang Wano Kuni karena Oden sudah mati dan tidak akan kembali lagi. Karena bukankah yang terlihat ingin benar-benar balas dendam ya cuma S aja karena dia punya janji kepada Tama, yang notabene S ini masih jiwa muda, jadi bisa dibilang masih sangat naif sekali. Lalu juga kalau lihat sini dari Roger, rasanya Roger yang tadinya dia mau fokus kabur pasca mengambil harta karun dan Shaki, tetapi sepertinya dia mencium bau petualangan ya, persis seperti Luffy. Yang apakah Roger akan ikut bertarung juga di God Valley ini? Tapi kira-kira bertarung melawan siapa coba musuh dari Roger? Karena bukankah Roger benar-benar tidak ada musuh yang bisa dia lawan di God Valley ini? Karena bukanlah itu untuk tujuan awalnya.
Yang kali ini pula sama seperti Monkey the God, dia terlihat serius tetapi dia harus melawan siapa? Karena bukankah sangat tidak mungkin kalau dia harus melawan Imu yang notabene bagian dari pemerintah dunia, karena Angkatan Laut adalah turunan dari pemerintah dunia ini. Yang definisi ini untuk God Valley nggak bisa ketebak arahnya bakal kemana. Untuk Rocks, Kaido, dan Newgate sepertinya cukup jelas lah ya, lawan mereka pasti adalah pihak dari God's Knight, yang mungkin Sartun alias Imu pun bakal ke arah sana. Nah, Roger dan Garp ini akan Oda bawa ke arah mana? Serta dari yang kita lihat di chapter ini pula ya, sesama bajak laut yang ternyata saling respect saat Shiki ditolong, di mana Shiki malah melindungi musuhnya. Dari kru Roger yaitu Rayleigh, rasanya perkataan Sengoku terkait Garp dan Roger melawan Rock ini seperti yang pernah kita bahas juga di salah satu teori di video review Nomi. Rasanya hal itu sangat tidak mungkin terjadi karena tidak masuk akal saja. Mereka tidak memiliki tujuan atau ambisi untuk saling mengalahkan bahkan membunuh satu sama lain. Yang bukankah Rocks pun di God Valley ini tugas dia cuma menyelamatkan istri dan anaknya, yang pasti malah mendapatkan respect juga dari Roger dan Garp juga. Lalu apa yang bikin Rocks nantinya mati yang kalau dia benar-benar mati? Apa pada akhirnya dia sendirilah yang mengorbankan dirinya agar orang-orang yang lain bisa selamat dan kasarnya bisa mewarisi tekad yang Rocks inginkan terkait masalah Devi Clan atau mungkin masalah impian dari masa lalu ini. Karena bukankah nantinya Roger pada akhirnya mulai tertarik kepada dunia dan mengungkap pencarian tentang Love Tale? Untuk Shirogane sendiri, ya dia memang dari awal tidak tertarik sih akan hal tersebut, dan Kaido pun dia lanjut mau membuat kesetaraan antara Tenryubito dan lainnya dengan membuat perang besar yang melibatkan semuanya, yang lagi-lagi aduh masalah ini sangat-sangat kompleks sekali, yang sangat bingung sekali ini bakal dibawa kemana arahnya oleh Oda. Menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Tapi di sini saya mau coba bahas dikit nih terkait regenerasi dari God's Knight, karena ada hal yang ini cukup mengganjal jika kita bahas. Dimana kita melihat ya, Garling pasca dihajar oleh Rocks, kok bisa ya dia regenerasi yang sepertinya itu pun serangan letal karena kepalanya sampai hancur tetapi dia masih hidup. Kirain yang mendapatkan kemampuan God's Knight ini adalah mereka-mereka yang sudah immortal saja dan tidak akan menua. Dimana contohnya Gunko, dia ini immortal kan dan dia pun masih muda seperti yang kita lihat di Pulau Elbaf, tetapi ternyata wujud dari Gunko sama persis nih dari flashback Brook, yang berarti setidaknya minimal udah lebih dari 50 tahun yang lalu, yang bahkan di God Valley pun kita melihatnya kalau dia masih sama-sama muda. Kok bisa Gunko tidak menua dan juga mendapatkan kemampuan immortal seperti para God's Knight yang lain? Sedangkan terdapat Somers dan juga Garling di mana mereka ikutan menua, padahal dari sisi umur mereka berdua ikutan menua juga ya kalau dari sisi umur, karena kita melihat di era sekarang Elbaf di mana Garling yang sudah sangat menua dan juga Somers yang sudah sangat menua. Padahal ternyata di God Valley pun Garling sudah memiliki kemampuan immortal tersebut. Yang apakah berarti itu adalah dua hal yang berbeda dan cara mengaktifkannya pun sama berbeda juga antara immortal dari sisi umur dan juga immortal yang regenerasi bentukannya berbeda. Lagi-lagi menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi itulah untuk review chapter 1162 ini yang kita langsung kasih nilai karena pasti kalian sudah tahu nilainya berapa untuk chapter luar biasa. Karena kita langsung kasih nilai 10 dari skala 10. Wadaw banget untuk satu chapter Battle Royale ini. Dimana untuk Rocks mungkin sesuai definisi lah, mahkotamu silakan las sendiri King, tapi masih ada di DC Cakung. Yang gokil sih, walau dia keras tapi dia masih support kata-kata bininya, karena ya kali bos mau adu debat sama bini mah udah pasti kalian kalah. Dia pula terus maju tanpa mundur dan respect parah juga nih buat para bajak laut Rocks yang lain yang pasca Shaki selamat gak ada yang berusaha merebutnya, karena tujuan mereka langsung berubah, yaitu mencari harta karun, yang berarti saling respect satu sama lain di antara bajak laut. Makanya bukankah Kid pun pernah berkata kalau dunia bajak laut jauh lebih beradab dibandingkan para Tenryubito atau bangsawan sialan. Serta juga nih buat Newgate, Kaido yang pada akhirnya memutuskan untuk membantu Rocks yang wah definisi sih ternyata bajak laut Rocks sangat-sangat top sekali. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini, karena ternyata review minggu depan libur, yang insya Allah juga nih kita akan bahas satu teori lain yang mungkin akan rilis di minggu depan, atau mungkin semoga juga karena Oda minggu lalu sudah istirahat dan libur minggu depan, tahunya tiba-tiba ada untuk chapter 1163. Dan seperti biasa buat yang mau support bisa join membership yang oh iya ini juga nih yang dibahas di video lalu. Buat kalian yang masih suka komen masalah facecam A, B, C, D, kan saya udah bilang buat kalian yang nggak mau ada facecam kalian bisa join membership dan nanti saya bikinkan video khusus yang
tanpa ada tampilan muka saya seperti ini. Yang ternyata dari video lalu saja udah banyak yang misu tetapi nggak ada yang joinnya. Aduh ini gimana? Cuma goceng aja nggak mampu tetapi cuma bisa misu-misu doang yang aduh ini definisi sangat memalukan sekali. Speak bisa tapi kemauan nggak ada yang aduh malu lah jadi fans One Piece seperti itu. Oh ya buat kalian juga yang tertarik dengan dunia investasi dan saham, saya ada channel lain yang membahas hal tersebut. Bisa kalian lihat juga ya di deskripsi video. Tapi oke lah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Like aja video yang kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. And I'll see you guys in the next time.